TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 yang berhubungan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha maupun nanti pelaksanaan penyembelihan hewan korban. InsyaAllah secepatnya Pak Mus kita laksanakan. Kemudian masalah vaksin, itu hari Senin kemarin juga sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu majelis taklim yang ada di Kecamatan Koto 11 Tarusan maupun para guru-guru TPA, MDA, para ustadz dan ustazah, ya, untuk bisa menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh pimpinan Puskesmas Kecamatan Koto 11 Tarusan untuk bisa kita melaksanakan vaksin. Zona oranye atau merah dan lain sebagainya, mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi itu bisa ditanggapi oleh sama Bapak nanti. Baik, terima kasih. Dari Nagari udah, kemudian dari Majelis Ulama udah. Alhamdulillah, memang surat yang pertama, yang kedua itu memang ada itulah panduan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya daerah Kecamatan Koto 11 Tarusan itu berada dalam zona aman. Jadi alhamdulillah kita memang di Kecamatan Koto 11 Tarusan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri seperti kemarin. Jadi kami di Nagari, supaya ini bisa kami sampaikan, tentu ada juga semacam surat nantinya yang akan kita sampaikan, baik itu di Nagari ataupun itu di masjid-masjid yang ada di Nagari nanti. Jadi itu memang sekedar usulan kami, Pak Kua. Jadi supaya kami di Nagari jangan nanti pas ada kek harinya kan baru dia kasih surat edaran. Jadi ndak tahu tuh ndak sosial masyarakat kan secepatnya gitu surat edaran yang dapat. Itu ya Pak Minta. Ya syukur. Itu hanya satu Nagari Jaya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau nagari-nagari yang lain itu tidak ada masalah COVID di sana. Sebab kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, lockdown pada zaman Rasulullah itu memang ada. Tapi ketika itu Rasulullah pun tidak memberikan sebuah larangan untuk pelaksanaan ibadah, dalam arti kata maka Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam wabah penyakit itu maka dia matinya syahid. Jadi mungkin kita bisa mensinergikan bagaimana sebuah negeri itu aja yang kita batasi, yang tidak boleh pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, ini menurut pendapat saya bisa dikatakan mewakili. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari penyuluh, insya Allah setelah bekerjasama di Lembaga Didikan Subuh untuk membuat, karena ada surat dari Puskesmas Tarusan waktu itu, dan kita telah membuat surat edaran, kita telah membuat himbauan kepada khususnya guru-guru TPQ yang ada di Kecamatan Koto 11 Tarusan, dan itu yang mengetahui Bapak Kepala KUA. Jadi alhamdulillah insya Allah pada hari ini insya Allah semua guru TPQ melaksanakan suntik vaksin. Itu kan baru himbauan, pelaksanaannya realnya kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita di setiap kegiatan insya Allah akan menyampaikan SE nomor 15 ini tentang bagaimana COVID yang terjadi di daerah kita. Ya, oh iya, pesan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat yaitu ya nuansa kesejukan ya bagi masyarakat. Jadi ada apa? Yang salah satu ya, mungkin pertanyaan yang sangat sensitif di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang awam. Salah satu pertanyaan sensitif itu kan tadi sudah disebutkan sama Bapak Pimpinan Sidang, sudah 2 tahun pelaksanaan ibadah haji itu sudah ditunda.
ini gimana ceritanya kok bisa begini, masyarakat kok diabaikan, ya, seperti itu pertanyaannya. Jadi 2 tahun lamanya di uang dana haji itu kemana? Nah, ini pertanyaannya yang sensitif. Diapain oleh Kemenak? Ya. Jadi kemarin waktu Zoom meeting bersama Kak Kanwil, pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Kemenak itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, dan ada juga sinyalir tuduhan-tuduhan hoax yang mengatakan bahwasannya dana yang dikelola oleh BPKH ini digunakan untuk infrastruktur. Nah, ini jangan salah kata kita nanti menyebarkan hoax seperti ini, ya, kita harus hati-hati. Pada kenyataannya tidak ada digunakan untuk infrastruktur atau digunakan untuk yang lain-lain. Tapi memang ya dari dana yang dikelola oleh BPKH itu 30% maksimal, ya maksimalnya itu bisa digunakan untuk investasi syariah dan juga SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, jadi infrastruktur itu ada, tapi infrastrukturnya infrastruktur keagamaan yang berkaitan dengan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, untuk yang lain-lain tidak ada. Nah, yang mana di sini saya sebagai pengurus masjid mungkin permasalahan yang dihadapi oleh negara kita yaitunya masalah COVID. Jadi kami dari pengurus masjid berharap nanti di negara-negara yang tidak karena dampak COVID-19 ini bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari nanti. Sukan dan hal-hal yang membuat uang haji itu hilang. Jadi kalau kita ditanya oleh masyarakat, jawablah dengan pasti bahwasanya uang haji itu aman, dilindungi oleh negara. Bahkan KPK sudah memberikan bebas dari korupsi. Ya, Pak Mus, tidak ada masalah. Itu menyikapi surat edaran Menteri Agama itu dibolehkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban, tapi kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Di Kecamatan Koto 11 Terusan dengan jumlah nagari 22 Pak Wali, 23 nagari, itu setelah kita lakukan peninjauan kemarin itu dalam keadaan berada dalam zona hijau atau zona aman, walaupun ada satu di antara di nagari itu seperti yang sampaikan oleh Pak Wali Nagari tadi, ada yang terjangkit masalah COVID. Tapi negara-negara yang aman dalam keadaan zona hijau itu tidak salahnya melaksanakan sholat Idul Adha seperti biasa, tapi kita harus melakukan pematuhan protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil pedoman untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala KUA yang telah menanggapi arahan dan masukan dari kita tadi, dan insya Allah kita siap mensosialisasikan sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha tersebut. Mungkin masih ada tanggapan dari Bapak dan Ibu yang lain, kami persilakan ya.